Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan transmission elektron mikroskopi. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan SEM. Hari ini pada video ini kita akan mempelajari terkait dengan TEM atau transmission elektron mikroskopi. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share dan lewat komen untuk kelangsungan dari channel ini. TEM sendiri merupakan teknik mikroskopis di mana sejumlah elektron ditransmisikan melalui spesimen tipis yang berinteraksi dengan spesimen yang dilewati. Gambar nanti terbentuk dari interaksi elektron yang ditransmisikan melalui spesimen. Kemudian gambar dipercepat dan difokuskan ke perangkat visual seperti layar fluoresen ataupun yang akan dideteksi oleh sensor seperti kamera CCD. TEM sendiri nanti ditemukan pertama kali pada tahun 1931 yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Universitas Berlin yaitu Dr. Ernest Ruska. Nanti beliau telah menggabungkan penemuan elektron dan membangun mikroskop transmisi elektron atau TEM sendiri. Jadi Dr. Ernest ini nanti menggabungkan penggabungan antara elektron-elektron yang sudah ada kemudian dimasukkan dalam mikroskop transmisi. Adapun kegunaan dari TEM sendiri nanti yang pertama untuk melihat sampel pada tingkat molekuler, sehingga nanti memungkinkan untuk menanalisis struktur dan tekstur sendiri. Kemudian dipakai untuk mengkarakterisasi kristal, digunakan untuk menganalisis defek, endapan, ukuran butiran dan distribusinya. Kemudian dipakai untuk karakterisasi bahan berpori, kemudian polimer, material lunak ataupun biologis. Ini adalah bagian-bagian dari TEM sendiri. Jadi di sini ada mikroskop sendiri, kemudian nanti ada berupa konversi sebagai tempat visualisasi. Adapun bagian-bagian dari TEM sendiri, yang pertama nanti ada namanya elektron gun, kemudian kolom elektron, kemudian sistem lensa elektromagnetik, kemudian ada namanya spesimen atau ruang sampel, kemudian panel kendali utama dan kontrol, kemudian operasional dan pengambilan gambar. Jadi bagian-bagian dari TEM nanti jadi nanti kalau dibongkar jadi nanti sebenarnya pada gambar seperti ini. Jadi sampel nanti diletakkan pada bagian ini ya. Jadi sampel diletakkan di holder di sini, kemudian nanti akan dipancarkan oleh elektron. Ya, jadi ini adalah contoh dari elektron gun. Ya. Jadi fungsi nanti dia akan menembakkan berupa elektron sehingga nanti akan berpendar. Kemudian selanjutnya kolom elektron. Jadi kolom elektron nanti terdiri dari ruang vakum dengan rakitan gun di bagian atas. Kemudian sebuah kolom dengan satu set lensa elektromagnetik, port sampel, airlock, dan satu set aparatus. Jadi pol sampel nanti diletakkan di sini di pada bagian kolom elektron. Kemudian sistem lensa magnetik, ini merupakan lensa elektromagnetik yang berfungsi untuk membentuk berkas elektron. Di setiap lensa nanti terdapat gulungan kawat tembaga dengan sejumlah arus yang melaluinya dan terdapat lubang di bagian tengah untuk tempat tembakan elektron itu bergerak. Kemudian sampel atau ruang sampel. Jadi sampel nanti dipasang melalui plan, kemudian dikenyangkan dengan skrup ke wells. Biasanya sama sampel TEM nanti ada yang di cutting ataupun ada yang tidak. Kemudian panel kontrol ini untuk mengatur alat berupa alat TEM tadi. Kemudian pengambilan gambar. Jadi setelah nanti dialiri oleh nyaman elektron, kemudian nanti
ambil ya, di sini nanti dia ada berupa lensa binokuler, kemudian nanti ini biasanya bisa dihubungkan pada kamera CCD. Kemudian terkait dengan prinsip kerja dari TEM sendiri ya. Jadi pertama kali nanti berupa elektron source, yaitu menghasilkan elektron monomakromatik. Kemudian dari sini nanti dia akan memfokuskan berkas elektron. Selanjutnya itu ada namanya kondenser aparatur, ini nanti untuk mengurangi intensitas sinar dengan menyaring elektron. Setelah disinar nanti ya, jadi di sini ada sampel ya, kemudian disinar, kemudian nanti dia ada bagian lensa objektif dan nanti akan menghubungkan sebagai elektron. Kemudian di sini nanti juga akan meningkatkan kontras dengan menghalangi diffraksi elektron sendiri. Kemudian baru di sini nanti ada lensa proyektor, ini nanti berfungsi sebagai pembesar gambar dan baru nanti gambar ataupun sampel nanti bisa terlihat. Kemudian kelebihan dari TEM sini nanti yaitu nanti akan menawarkan pembesaran yang paling kuat sehingga ini lebih dari 1 juta kali perbesaran. TEM sini nanti dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi dan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang ilmiah, pendidikan, dan industri yang berbeda. Selain yaitu TEM nanti memberikan informasi tentang elemen dan struktur majemuk dengan gambar berbalas tinggi dan detail. Kemudian TEM sini nanti mampu menghasilkan informasi tentang fitur permukaan, bentuk, ukuran, dan struktur. Adapun kekurangan dari TEM sini nanti yaitu mempersiapkan sampel untuk TEM umumnya memerlukan lebih banyak daripada kebanyakan teknik karakteristik yang lainnya. Kemudian banyak material memerlukan persiapan sampel yang rumit untuk menghasilkan sebuah sampel yang cukup tipis agar elektron dapat menembus sampel. Jadi biasa nanti dan pada proses cutting nanti sampelnya nanti dia harus setipis mungkin supaya nanti elektron dapat menembus. Kemudian seluruh sampel juga mungkin berubah selama proses persiapan. Jadi sebenarnya yaitu bidang pandang relatif kecil meningkatkan kemungkinan bahwa daerah diagnosis mungkin tidak dapat mewakili dari seluruh sampel. Kemudian ada potensi pula sampel rusak oleh berkas elektron. Nah, sampel digunakan nanti semakin tipis terus nanti ada potensi elektron yang masuk nanti dia akan merusak struktur yang pada sampel. Demikianlah penjelasan terkait dengan yang namanya Microsoft TEM. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan komen untuk keberlangsungan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.